Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Instruktur, yang terhormat presenter kita yaitu Bapak Firman dari SMKN 1 Naringgul. Yang terhormat Ibu Maria Puspitasari, SPD. Terima kasih telah berkenan membantu kami dalam webinar ini. Dan Ibu Bapak yang hadir pada acara webinar ini yang kami banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita dapat mengikuti acara virtual koordinator training batch 8 dan webinar bertema langkah-langkah inquiry. Untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, di room ini, saya akan memperkenalkan presenter kita, yaitu Bapak Firman dari SMKN 1 Naringgul dan Ibu Maria. Maaf, Ibu dari mana? Dari SMKN 1 Geger Bitung. Ya, dan Ibu dari SMKN 1 Geger Belitung. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Maria sebagai moderator untuk membimbing acara yang akan disampaikan oleh presenter kita. Mangga Ibu Maria. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa bertemu kembali dalam acara webinar ini. Untuk acara webinar ini akan dibawakan pemaparnya yaitu oleh Bapak Firman SPD ya, di mana Bapak Firman di sini akan membahas atau memaparkan tentang langkah-langkah pembelajaran inquiry. Insya Allah untuk paparannya kami persilahkan kepada Bapak Firman. Silahkan untuk memulai paparannya Bapak Firman. Ya, untuk mempercepat kegiatan ini, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu guru yang hebat serta Ananda yang sudah hadir di room PCT Back 8 ini yang di moderatori sama Bu Maria Puspitasari dari SMKN 1 Gerbitung dan Ibu Sri Sonia dari Seman 2 Cibinong Cianjur, dan yang mana materi yang akan saya presentasikan yaitu langkah-langkah metode pembelajaran inquiry ya, karena dalam berbagai metode tentu saja semuanya juga ada positif dan negatifnya penerapan metode yang digunakan kepada peserta didik. Mari kita simak dan pahami. Di sini saya tadi sudah dikemukakan bahwa langkah-langkah metode pembelajaran inquiry ini, yang pertama ada langkah-langkah ada saya kalau lihat yang kecil dari, ada. Saya Yang lihat kecil ada. dari pengertian ya, model pembelajaran inquiry. Dalam bahasa Inggris inquiry berarti pertanyaan ya, pertanyaan atau pemeriksaan. Nah, penyelidikan itu menurut Gulo 2004 halaman 84 beberapa pendapat tentang model pembelajaran inquiry antara lain menurut Widja 1989-48, model pembelajaran inquiry adalah suatu model yang menekankan pengalaman belajar yang mendorong siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip. Nah, itulah kalau dilihat dari pengertian dari beberapa ahli.
Nah, yang selanjutnya di sini ada langkah-langkah model pembelajaran inquiry ini. Di sini ada pembelajaran berbasis inquiry sangat bagus untuk mengembangkan kemampuan kognitif atau cara berpikir siswa. Selain itu, pembelajaran berbasis inquiry ini tidak semua berorientasi pada hasil ya, pembelajaran semata, tetapi juga menghendaki proses pembelajaran yang bermutu untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis inquiry, di mana guru adalah sebagai fasilitator. Jadi tidak tergantung bahwa guru bisa mengajar, menerangkan, tapi siswanya kadang-kadang dilupakan gitu ya. Nah, artinya maksudnya di sini diberikan kesempatan kepada siswa dilihat dari pengertian dari metode inquiry ini. Nah, di sini ada beberapa langkah di next, Bu. Bu Sri, di next aja, Bu. Nah, yang kedua di sini langkah-langkah metode inquiry ya. Jadi kita ada yang pertama, orientasi terhadap masalah beragam. Nah, itu. Udah. Beragam cara dan variasi dapat dilakukan guru agar dapat mengorientasikan siswa kepada suatu permasalahan. Seringkali siswa tidak menyadari pada suatu keadaan atau fenomena sesungguhnya. Terdapat suatu permasalahan atau suatu yang dapat dijadikan pertanyaan untuk dipelajari secara lebih mendalam. Nah, jadi saya berikan salah satu contoh ya. Di ini contohnya, kebanyakan siswa mengerti bahwa ketika meninggalkan makanan di meja selama beberapa hari itu akan mulai menjadi coklat. Nah, hal yang lainnya berlendir dan menjengkelkan. Namun, sebagian besar siswa tidak tahu apa yang sebenarnya menyebabkan ini terjadi. Nah, itu salah satunya. Jadi, siswa itu dibawa kepada penganalisisan, ya, menganalisis, biarkan sendiri yang mencari jawabannya. Nah, nanti jawaban itu ada faktor-faktor pendukung, artinya yang logis ya. Barangkali yang logis dan juga masuk akal. Yang keduanya ada merumuskan masalah. Ketika rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh guru bekerja dengan baik, maka dalam pemikiran siswa akan muncul pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi basis dan tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya jelas bahwa pembelajaran ini merangsang agar siswa bisa mengemukakan pendapatnya. Nah, mengemukakan pendapatnya ya. Jadi kadang-kadang gini, siswa itu kan ada yang malu untuk mengemukakan pendapat, bertanya. Nah, di situ diberikan ruang. Jadi sejauh mana siswa bisa mengemukakan pendapat dalam pembelajaran. Nah, itu. Terus mengajukan hipotesis yang selanjutnya, Bu. Selanjutnya, setelah siswa merumuskan masalah yang ingin dipelajari, mereka kemudian diajak untuk bersama-sama merumuskan hipotesisnya. Perumusan hipotesis didasarkan pada informasi-informasi yang selama ini telah mereka miliki. Kadang-kadang siswa di sini punya pemahaman ya, tapi pemahaman ini disimpulkan sama guru, tentu saja harus ada kalau memang salah pendapatnya itu, ada pendapat yang kuat, artinya ada landasan teoritisnya yang dikemukakan. Nah, ini guru membimbing di sini. Nah, jadi siswa yang memberikan pernyataannya ya, jadi guru siswa itu bisa
mengemukakan pendapat masing-masing. Ya. Nah, yang selanjutnya ada mengumpulkan informasi atau data. Ini juga merupakan tahapan yang sangat penting. Pada tahap keempat, model pembelajaran inquiry ini, siswa bersama sama kelompoknya harus mengumpulkan sebanyak dan selengkap mungkin data dan informasi yang dibutuhkan. Siswa dan kelompoknya juga harus memilah-milah informasi dan data mana yang relevan dengan tujuan atau pemecahan masalah mereka. Informasi dan data dikumpulkan dengan beragam metode dan sumber data yang mungkin guru bukanlah sumber informasi utama. Nah, di sini ada di pengumpulan data ini. Jadi guru hanya tadi dikatakan sebagai fasilitator, biarkan siswa untuk belajar mandiri, tapi tetap ada pakai guru sebagai pembimbing ya, karena takut kalau sebuah pendapat contohnya tidak ada landasan teoritis, tidak ada pendapat yang menguatkan, itu nantinya sangat berbahaya. Nah itu. Terus yang selanjutnya, yang bagian E di sini Bu, di Mac, yang E-nya ada menguji, jadi menguji hipotesis. Nah setelah beragam sumber belajar, sumber informasi yang tersedia dan sumber data yang ada, siswa kemudian akan diajak untuk memproses data dan informasi yang diperoleh. Mereka dapat belajar mengorganisasikan data ke dalam tabel-tabel daftar, atau dibuat ini penelitiannya berbentuknya tabel ini ya. Nanti berapa siswa yang bisa mungkin memberikan informasi yang jelas, berapa siswa yang memberikan informasi yang real, berapa siswa yang memberikan informasi yang harus dibimbing. Nah, itu di sini ya, di pengujian hipotesis ini sangat penting sekali. Nah, karena ini untuk menentukan tentang kebenaran kita di hipotesis ini. Terus yang terakhir di sini ada yang F-nya ya. Nah, menyimpulkan. Pada akhir langkah model pembelajaran inquiry, siswa kemudian akan dapat membuat kesimpulan mereka masing-masing tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, bisa saja dari pembelajaran yang baru mereka lakukan, atau dari bahwa informasi lama yang telah mereka sebenarnya informasi yang keliru, atau dapat pula sebaliknya, di mana informasi baru yang mereka peroleh semakin memperkuat informasi yang telah mereka miliki. Jadi di sini menyimpulkan dari berbagai penemuan pendapat siswa yang sudah dikemukakan. Nah, di kesimpulan inilah yang harus sebagai guru membimbing dan mengevaluasi. Jadi jangan sampai nanti keluar atau dari pendapat yang memperkuatnya, itu maksudnya. Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry ini memungkinkan siswa mempunyai kedalaman pemahaman akan suatu hal yang mereka pelajari dan terjadi secara konstruktif, di mana mereka membangun sendiri pengetahuan baru di atas fondasi pengetahuan yang sebelumnya telah mereka punyai. Nah, itu tidak selalu memberikan guru bukan salah satunya untuk memberikan pembelajaran full kepada siswa, tapi biarkan nanti siswa yang belajar menggali informasi ya. Nah, belajar kreatif, karena ketika memang sudah saya kaji dan analisis dari penggunaan metode inquiry ini untuk siswa, manfaat sangat besar ya, karena ketika sudah bertingkat atau dewasa, siswa bisa memecahkan sebuah masalah dan mungkin yang lainnya. Nah, ini di dalam penggunaan metode pembelajaran dengan inquiry ini ya. Mungkin hanya sekian ya yang saya sampaikan metode pembelajaran inquiry ini. Nah, kurang dan
kurangnya saya minta penambahan mungkin dari yang lain atau Ibu Maria Puspitasari SPD. Barangkali ada yang ingin ditambahkan dari penyampaian materi ini, dan saya ucapkan terima kasih Bu. Sekian mungkin penyampaian materi tentang metode pembelajaran inquiry ini. Saya persilakan lagi ke Ibu Soniawati. Ibu Maria, mangga sebagai moderator. Terima kasih kepada Bapak Firman yang sudah memaparkan materinya. Tadi pembahasannya tentang model pembelajaran inquiry ya. Alhamdulillah sangat menarik sekali ya Pak ya, sangat luar biasa. Di sini model pembelajaran inquiry sedikit menambahkan mungkin ya tadi seperti yang Bapak Firman. Maria. Ya, gimana Pak? Barangkali ada yang ditambahkan dalam presentasi ini. Ya, maaf Bapak suaranya kurang jelas ya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang mau ditanyakan dulu ya sebelum saya menambahkan dengan waktu yang mungkin masih ada. Ya, silakan Bapak Ibu barangkali ada yang mau menanyakan ya. Bapak Ibu barangkali ada yang mau menanyakan sebelum saya menambahkan dan menyimpulkan mungkin ya. Silakan sebelum nanti acaranya ditutup. Ibu Bapak maaf jika terpental, Ibu Bapak bisa masuk room ini lagi ya. Waktunya hampir habis. Oh iya. Gimana Bapak Ibu ada yang ditanyakan dulu? Boleh lewat chat atau mau langsung untuk Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai model pembelajaran inquiry-nya. Kalau tidak ada, bagaimana Ibu Sonia? Barangkali kalau tidak ada yang bertanya, kita simpulkan aja atau ditambahkan ya. Ya, dari Bina, katanya penjelasan Pak Firman sangat jelas ya. Alhamdulillah sangat jelas sekali ya Pak Firman. Nah di sini karena sudah sangat jelas sekali, kita simpulkan saja ya. Di sini sudah saya simpulkan bahwa di sini model pembelajaran inquiry ini menekankan pada pengalaman pembelajaran siswa ya Pak ya. Kemudian di sini tidak mengharapkan pada hasil tapi proses ya. Kita belajar itu yang penting itu prosesnya ya. Hasil bisa tidak menjamin ya hasil itu. Yang penting proses anak mengikuti pembelajaran. Kemudian di sini guru sebagai fasilitator ya. Jadi guru tidak hanya ceramah aja seorang diri gitu ya, anak mendengarkan seperti ini ya, tapi guru hanya fasilitator dan diharapkan anak lebih aktif dan kreatif mencari ide-ide tentang materi yang akan dibahas atau yang sudah dibahas, mencari referensi dari berbagai sumber mungkin ya ke sana. Nah, di sini juga tadi Pak Firman sudah menjelaskan dengan sangat jelas langkah-langkah ya, di mana di sini ada 6 langkah ya Pak ya. Ada orientasi terhadap masalah, ada merumuskan masalah, ada mengajukan hipotesis, kemudian ada mengumpulkan informasi, ada menguji hipotesisnya, dan yang terakhir menyimpulkan ya, dari satu hari pembelajaran itu, dari siswa untuk siswa ya Pak ya, guru hanya sebagai fasilitator ya, dan akhirnya siswa yang harus menyimpulkan sendiri, guru hanya memfasilitasi jika kesimpulan siswa itu ada yang kurang sedikit atau ada yang melewati itu gitu ya, melewati materi. Nah, mungkin seperti itu kesimpulannya ya Bapak Ibu. Sangat jelas sekali. Mudah-mudahan dengan pembelajaran inquiry ini menjadikan kita sebagai guru bukan guru yang bisa mengaktifkan anaknya ya, bukan guru yang aktif sendiri gitu ya, tapi guru yang bisa mengaktifkan anak didiknya. Walaupun sedang masa pandemi juga bisa diterapkan loh Pak metode ini gitu ya, dengan kita meng-share materi atau pembelajarannya itu merangsang anak supaya lebih kreatif lagi mencari informasi atau literasinya. Mungkin seperti itu ya Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah materinya sangat menarik sekali. Terima kasih. Silahkan kepada Ibu Soniawati, saya persilakan kepada Ibu host untuk
menutup acara ini. Silahkan Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Firman yang telah memaparkan materi yang jelas, singkat, dan dapat dipahami dan menginspirasi para pendidik di Indonesia ya yang hadir di sini. Baik, kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara webinar ini telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nuhun, Bu. warahmatullahi Bu wabarakatuh. Maria, Bu nuhun. Maria, terima kasih. Iya, sami-sami. Nggak apa-apa belajar moderator kan biar tambah bisa. Ya. Alhamdulillah Tambah ya apa-apa. Bu Maria. Pak Firman, Iya. satu kali lagi ya. Iya, Bu. Sok sama Bu Sonia boleh dibantuin, sama Bu Maria lagi boleh ya. Ah, boleh. Kan jadi ketagihan kata Bu Gina. Iya betul. Sukses ya Pak. Maka itu Iya. apa Bu Sonia Ya, siapkan Bu. diseminasinya ya. Sudah selesai. Pak Firman masih Ya, satu Bu. lagi ya. Ya, semangat Ya, biar lulus semua. semangat. Terima Bu Maria kasih, tolong Bu. dibantu prok prok prok. Ya, prok. Terima kasih. Prok prok prok. Iya. Izin live ya Nuhun, nuhun, Bu. semuanya. Nuhun, Bu. Sukses. Ya. Linknya nanti Pak di Japri aja ke grup aja.